Ini harganya 1.650.000 yang bisa dapat 10-15 juta. Induknya tetap akan di tanah, nanti dia akan tunas barunya akan numbuh dan menghasilkan lagi gitu ya. Halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Mbak Yola Budiana. Kita coba bahasan santai ya. Kebetulan lagi bosan, nggak ada yang mau dibahas. Nah, ini suaranya agak berisik karena di atas sana lagi banyak yang packing. Anak-anak lagi packing lifestyle kemarin. Nah, kita mau coba bahas mengenai topik gimana sih untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan dari tanaman gitu. Nah, seperti yang kita tahu, banyak orang yang berprasangka bahwa tanaman ini adalah tren-trenan. Nah, apakah seperti itu gitu? Nah, atau ya banyak yang bilang tanaman itu tren-trenan, jadi ada musimnya sendiri. Malah kayak dulu banyak orang yang mengalami saat membeli anthurium zaman-zaman tahun 2000 berapa ya, yang lagi anthurium tuh lagi mahal-mahalnya. Kemudian banyak tuh yang invest atau membeli tanaman dengan harga yang mahal ratusan juta sampai MM-an. Nah, setelah itu tiba-tiba menghilang gitu, trennya menghilang. Nah, jadi ada yang menyebut mereka dirugikan atau ya kayak ya rugi lah gitu, pengennya investasi malah jadinya rugi gitu. Nah, apakah seperti itu gitu? Nah, kita akan coba ngebahas gimana sih untuk membeli tanaman itu biar tidak rugi, atau dengan kata lain ya kita beli ininya aja gitu, kita beli keindahannya aja. Nah, gimana? Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat ini kan pada tahu semua ya. Ini namanya Monstera variegata atau Philodendron Monstera variegata. Ini masih satu daun nih. Satu daun, ukurannya sudah cukup besar. Coraknya juga bagus, artinya ini indukannya bagus ya, dari gen yang bagus. Kemudian satu daun ini merupakan potongan dari induknya atau potongan dari induknya, artinya mereka punya gen yang sama. Dengan kata lain, anak-anaknya nanti akan punya gen yang seperti ini juga gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat harga ya, nah ini coraknya seperti ini. Kalau misalkan kita lihat harga satu daun ini saat ini nih bulan Februari, satu daun dengan corak seperti ini, karena harganya itu akan beda-beda, tiap corak atau tiap jenisnya akan beda. Ini harganya masih di 1.650.000. Nah, ini namanya daun pancing. Jadi kalau daun pancing itu ya rusak-rusak seperti ini tidak masalah, karena dia tujuannya untuk memancing atau menumbuhkan individu baru di sini dari mata tunasnya. Nah, nanti ke atasnya ini akan semakin bagus. Nah, harga satu daun pancing ini 1.650.000. Berapa sih yang bisa berkembang dari sini gitu? Yang jadi pertanyaan, kalau misalkan orang-orang yang ingin berinvestasi di tanaman, berapa sih bisa kembalinya atau berapa untungnya dari satu tanaman ini? Nah, itu balik lagi, kita melihatnya dari jangka waktu ataupun dari seberapa lama gitu investasinya, atau kita anggaplah kita ngambil keuntungan saja dari satu daun ini. Nah, ini harganya 1.650.000 yang kemudian
kalau misalkan kita lihat pertumbuhan dari satu daun ini menjadi 2 daun, kita perkirakan sekitar 3 minggu lah, 3 minggu sampai 1 bulan untuk menjadi satu daun baru. Nah, artinya dalam jangka waktu 3 minggu, anggaplah 1 bulan ya, biar pas gitu. Anggaplah 1 bulan, dalam waktu 1 bulan ini akan menjadi 2 daun. Nah, 2 daun ini akan dihargain berapa? 2 daun itu mungkin bisa dihargain 2 kali lipatnya kalau memang coraknya bagus, atau kalau misalkan ukurannya sama atau potensinya juga bagus, nah itu bisa aja dihargain 2 kali lipatnya. Ini 1.650.000, berarti kalau 2 daunnya mungkin anggaplah 3 juta aja, 3 juta. 1,5 dikali 2, anggaplah 3 juta 2 daun ya. Nah, artinya di sini dalam waktu 1 bulan itu bisa berkembang menjadi 2 kali lipatnya, atau keuntungan teman-teman sudah menjadi 100%. Nah, gimana bulan berikutnya? Nah, pengaruhnya adalah semakin lama teman-teman merawat tanaman ini, itu harganya akan semakin bertambah, karena tanaman akan terus tumbuh, bertambah jumlah daun, bertambah besar, dan bertambah mature-nya dia, karena ini nanti akan memiliki lubang-lubang atau daunnya pecah, dan itu akan semakin mahal lagi gitu. Nah, harganya akan semakin naik. Nah, kemudian dalam investasi yang kita anggaplah kalau tadi harganya bisa mencapai 2 kali lipatnya, atau bisa juga misalkan daun barunya itu tumbuhnya lebih kurang bagus ya, atau warnanya lebih hijau atau kurang diminati, harganya bisa lebih rendah. Tapi dengan bertambahnya daun itu nilai asetnya itu akan bertambah. Anggaplah 2 daun tadi juga bisa dihargai 2,5 juta atau 3 juta gitu. Artinya itu adalah pertumbuhan dari aset teman-teman. Oke, itu dalam hitungan waktu dalam 1 bulan. Nah, gimana kalau misalkan 2 bulan, 3 bulan, atau sampai 1 tahun? Ada yang jual tanaman ini, monvar ini, yang tingginya udah sampai 1 meter atau 2 meter dengan jumlah daun sampai 20. Nah, teman-teman bayangkan aja nilainya berapa kalau misalkan dia punya modalnya tadi dari 1 daun seperti ini gitu. Nah, itu perkembangannya seiring berjalannya waktu dan bertambah cantiknya dia, bertambah jumlah daunnya, dan bertambah mature juga tanamannya. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat, setiap namanya tanaman atau barang hidup itu punya resiko kematian. Nah, resiko kematian itu artinya sewaktu-waktu kalau misalkan tanaman ini mati, investasi teman-teman itu akan hilang semua, 100% akan hilang semua. Nah, kecuali kalau misalkan tanamannya sakit. Kalau tanamannya masih sakit, kemudian daunnya gugur atau ada yang patah karena fisik ya, kesenggol dan lainnya, artinya resiko di situ hilangnya ya anggaplah hitungannya per daun, tapi tetap ada resiko. Dan paling parahnya satu tanaman ini sakit dan mati semua, artinya semua investasi itu hilang semua. Oke, saya akan coba kasih tips nih kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan penghasilan yang dianggap rutin ya, misalkan teman-teman ingin mendapatkan 10 juta per bulan dari tanaman, mungkin bisa memilih metode ini. Artinya ini saya hanya menyarankan atau menyampaikan ada metodenya yang cukup mudah dan tidak perlu modal investasi yang besar. Nah, kalau misalkan teman-teman punya target untuk mendapatkan 10 juta dalam waktu 1 bulan dari perkembangan investasi ini, teman-teman bisa membeli tanaman-tanaman yang seperti ini, 1 daun pancing, kemudian ya tadi dengan harga 1,5 sampai 2 juta. Artinya untuk keuntungan satu tanaman, teman-teman bisa untung anggaplah minimal 1 juta ya dalam 1 bulan. Nah, kalau teman-teman memiliki tanaman ini dalam jumlah 10 batang atau 10 pohon yang sama-sama tumbuh dan berkembangnya itu dalam 1 bulan nambah 1 daun. Nah, artinya teman-teman akan memiliki keuntungan satu pohon itu 1 juta sampai 1,5 juta satu pohonnya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya 10, artinya
10 kali lipatnya. Nah, bisa dapat 10-15 juta. Nah, ini tips aja yang bisa teman-teman lakukan, tapi tetap ingat, resiko itu selalu ada. Oke, ini tips yang kedua. Kalau tadi misalkan teman-teman masih ingin mendapatkan 10 ataupun sampai 15 juta dalam waktu 1 bulan dari perkembangan investasi, ini metode yang kedua, teman-teman bisa beli tanaman beberapa pohon. Misalkan tadi teman-teman punya 10 juga ya, punya 10 pohon, ya udah tanam aja semuanya di tanah. Itu bisa pohonnya satu jenis seperti ini saja, atau ada Monstera marmorata, atau ada juga Flowbus seperti ini, ya bebas. Teman-teman bisa tanam di tanah, dan kalau misalkan ditanam di tanah itu perkembangannya harusnya lebih cepat daripada ditanam dalam pot. Nah, tapi harus perhatikan juga kondisinya, media tanam seperti apa, ataupun kena panas matahari langsung atau hujan secara langsung. Dilihat terus perkembangannya untuk mempertahankan agar tetap hidup. Nah, kondisi seperti ini teman-teman, tanam di tanah perkembangannya akan lebih cepat. Yang mungkin tadi akan bertambah 1 daun itu dalam jangka waktu 1 bulan, ini bisa mungkin lebih cepat, bisa dalam 3 minggu udah nambah 1 daun. Nah, kalau misalnya tadi punya 1 atau 2 pohon, itu akan menjadi 2 kali lipatnya. Nah, bayangkan kalau misalnya teman-teman punya 10 pohon, itu akan lebih cepat bertambahnya. Misalkan dalam 1 bulan itu ya bisa nambah 1 daun atau bahkan lebih gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, nanti teman-teman tetap tanam aja induknya seperti ini nih, contoh indukan nih. Jadi kalau yang ini setiap bulan dia nambah 1 daun, nih daun barunya. Tiap bulan nambah 1 daun. Nanti kalau misalkan sudah bisa dipotong, akarnya udah bisa bagus, udah bisa hidup sendiri, nanti kita akan potong, dan induknya tetap akan di tanah. Nanti dia akan, tunas barunya akan numbuh dan menghasilkan lagi gitu. Nah, anggaplah ini pohon yang produktif gitu. Oke, tapi ya tetap semua punya resiko, namanya tanaman hidup ya. Oke, terima kasih untuk menyaksikan tips yang singkat ya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang ingin mendapatkan cuan atau penghasilan dari tanaman. Bisa dicontoh, atau kalau ada yang punya cara-cara lain boleh di-share di bawah ini ya, di komen, atau yang mau tanya-tanya juga silakan. Terima kasih.